Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga tercurahkan kepada kita semua. Semoga rahmat Allah berikan kepada kita semua. Semoga hidayah dari Allah selalu menyertai kita semua. Saudaraku sekalian, kita semua adalah hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita butuh Allah untuk memberikan petunjuknya kepada kita. Bahkan hajat kita kepada Allah lebih besar dan lebih banyak ketimbang hajat kita kepada makhluk Allah. Lebih besar hajat kita kepada Allah ketimbang hajat kita kepada uang dan kepada hal-hal yang kita hari ini butuhkan. Kenapa? Karena kita butuh Allah itu bukan di dunia saja. Kita butuh Allah di mana kita sudah masuk ke liang lahat, ya, di mana di saat itu teman tak bisa lagi membantu, harta tak lagi berguna, jabatan dan kedudukan sudah hilang dan pindah tangan kepada orang lain. Di situ justru kita sangat butuh pertolongan Allah. Di saat anak, pasangan, orang tua nggak bisa lagi membantu kita, tapi Allah bisa menolong kita di situ. Nah, disitulah kita sangat butuh kepada Allah. Bahkan nanti di akhirat, mulai dari dibangkitkan dari alam kubur menuju alam mahsyar, ketika kita di hadapan Allah, ketika kita meniti sirat, kita sangat membutuhkan Allah. Nah, tentunya Allah akan menolong kita di sana ketika hari ini kita berusaha untuk menjadi pribadi yang hebat dan menjadi pribadi yang memiliki nilai mulia di hadapan Allah, yaitu menjadi pribadi yang takwa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk membuktikan diri kepada Allah bahwa kita itu sangat butuh kepada Allah, sangat memerlukan Allah. Dengan apa? Dengan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, insya Allah pada kali ini Al-Fakir yang minim ilmu ini ya ingin menyampaikan satu kata mutiara dari ulama terdahulu, yaitu Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya Al-Hikam, ya. Beliau memiliki di antara uraian beliau atau bait-bait kata-kata indah yang beliau wariskan ya kepada kita, itu ada di bait ke-32 di mana beliau berpesan kepada kita ya. Di bait itu pesannya begini: tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyub. Artinya, usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu itu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai-tirai gaib yang terhijab bagi dirimu. Maksudnya adalah begini. Kita ini kan kadang suka kepo ya, gitu, pengen tahu tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Kita suka mencari informasi, suka tanya sana sini tentang hal-hal yang tersembunyi dari diri kita. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, keponya kita ya kepada hal-hal yang belum kita ketahui lebih baik diarahkan untuk kepo, untuk berusaha mencari tahu tentang hal-hal yang tersembunyi yang ada di diri kita. Terutama yaitu mencari tahu tentang hal-hal yang tersembunyi dari diri kita yang berupa kekurangan-kekurangan kita dan kesalahan-kesalahan kita, agar kita melakukan perbaikan, gitu ya. Jadi daripada kita pengen tahu kesalahan orang, berusaha tahu kepoin urusan orang, lebih baik tanya ke hati kita, tanya ke diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar baik menurut Allah, gitu ya. Apakah kita ini sudah benar-benar hebat di hadapan Allah, apakah kita sudah benar-benar taat kepada Allah, gitu. Nah, jadi usaha kita untuk mencari tahu tentang hal-hal yang tersembunyi itu lebih baik difokuskan untuk mencari tahu ya yang tersembunyi dari diri kita itu berupa kekurangan-kekurangan kita, gitu ya. Daripada kita sibuk mencari tahu apakah orang itu beriman atau tidak, lebih baik kita tanya ke hati kita, iman kita sudah benar apa tidak di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang akan dihisab nanti di akhirat itu kan kalau kita ya iman kita. Ya, jadi coba tanya ke diri kita, ke hati kita, apakah cara kita meyakini Allah itu sudah benar, sudah sama dengan cara Rasulullah dan sahabat meyakini Allah, gitu.
apakah cara kita mengimani Quran itu udah sama dengan Rasul dan sahabat, apa masih jauh atau bahkan berbeda. Jadi daripada kita sibuk ngurusin iman orang lain, lebih baik kita sibuk ngurusin iman kita. Karena nanti yang akan bisa menolong kita di akhirat itu kan iman kita, bukan iman orang lain. Ya, sehingga sibuk kita itu lebih terarah kepada diri kita, dan sibuk kita lebih terarah kepada untuk menyingkap hal-hal yang tersembunyi pada diri kita yang sifatnya itu berupa kekurangan-kekurangan, baik itu kekurangan akhlak kita, kekurangan sifat kita, keburukan-keburukan kita. Lebih baik itu yang harus kita perhatikan baik-baik gitu ya, untuk kita ketahui. Nah, dan untuk kita mengetahui kesalahan diri kita yang tersembunyi, kadang-kadang kita butuh mata orang dan butuh telinga orang. Ya, caranya gimana? Caranya ya tanya kepada orang yang bijak, tanya kepada orang yang bisa menjelaskan kepada kita tentang keburukan-keburukan kita, yang ketika dia menyampaikan kepada kita, kita itu bisa mendapatkan pencerahan. Kalau orang-orang dulu ya, ketika mereka pengen tahu kekurangan-kekurangan mereka itu, ya mereka mendatangi orang-orang soleh. Seperti Umar bin Khattab itu suka mendatangi salah satu sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman, supaya memastikan apakah beliau ini termasuk yang disebut munafik oleh Rasul atau tidak. Karena sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini termasuk sahabat yang paling tahu tentang orang-orang munafik yang Rasulullah infokan langsung kepada beliau, di mana sahabat yang lain tidak diberitahu gitu. Nah, Umar itu sering mendatangi Hudzaifah untuk menanyakan ya kepada Hudzaifah bahwa apakah Umar ini termasuk yang disebut munafik atau tidak gitu. Atau orang-orang dulu itu kadang mendatangi guru mereka, para ulama ya, para mualim itu ya, untuk apa? Untuk minta nasihat dan minta penjelasan tentang dirinya, itu apakah dirinya itu baik atau tidak menurut Allah dan Rasulnya gitu. Ya, mereka juga orang-orang dulu itu datang kepada teman-teman yang soleh itu ya, minta pendapat tentang diri mereka. Karena kita itu diberi mata oleh Allah hanya bisa melihat kesalahan orang lain, dan kita pun diberi telinga oleh Allah yang kadang-kadang hanya bisa mendengar kesalahan orang lain, tapi kadang-kadang kita merasa sulit untuk mengetahui kekurangan kita dan kesalahan kita menggunakan mata kita sendiri dan telinga sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang kita pun gak jujur tentang siapa diri kita gitu. Oleh karena itu kita harus bertanya kepada orang yang mengerti. Nah, usaha kita untuk mencari tahu kekurangan-kekurangan kita, usaha kita untuk mencari tahu tentang kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi di diri kita, itu lebih baik ketimbang usaha kita mencari tahu tentang hal-hal yang tersembunyi yang sifatnya nggak merubah perbaikan untuk diri kita. Misalkan kita pengen tahu ya orang lain itu dosanya banyak atau tidak, itu nggak penting. Lebih baik kita tanya diri kita, dosa kita banyak apa tidak. Kita berusaha kepo ya tentang pekerjaan orang, apakah itu halal atau tidak, itu nggak penting. Kepoin aja pekerjaan kita, ini sudah halal apa tidak, yang kita makan ini halal apa haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita untuk mencari tahu tentang keburukan kita ya, seperti apakah kita ini sudah benar dalam ibadah, apakah ibadah kita ini sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu lebih baik daripada kita memperhatikan ibadah orang itu udah sesuai belum sama Quran dan Sunnah itu. Kita tidak usah sibuk mencari kesalahan orang lain, karena nanti yang bikin kita celaka di akhirat itu adalah kesalahan kita. Sehingga kalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, ujung-ujungnya ya kita ghibah. Tapi kalau kita sibuk mencari kesalahan diri kita, ujung-ujungnya kita akan bertobat. Oleh karena itu saudaraku, menyibukkan diri untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi pada diri kita yang berupa kekurangan kita, itu lebih baik kata Imam Ibnu Athaillah, ketimbang kita sibuk untuk mencari tahu kekurangan-kekurangan orang lain yang tersembunyi dari mata kita. Atau bisa juga maknanya selain itu adalah usaha kita ya untuk mencari tahu tentang hal-hal yang gaib yang bermanfaat buat kita, itu lebih baik ketimbang kita mencari tahu hal-hal yang gaib yang tidak memberi manfaat kepada kita. Seperti apa? Kita berusaha untuk mencari tahu bagaimana sih kondisi manusia di alam kubur,
bagaimana kondisi manusia nanti pas dibangkitkan di akhirat, di alam mahsyar, ketika manusia dihisab di hadapan Allah, ketika manusia meniti sirat, dosa apa yang membuat kita bisa celaka di alam kubur, dosa apa yang membuat kita berat di alam mahsyar, dosa apa yang membuat kita berat menerima hisab Allah, dosa apa yang membuat kita bisa jatuh dari dari titian sirat ya, terus kita masuk ke dalam neraka dan tenggelam samanya di dalam neraka. Itu lebih baik ketimbang kita mempertanyakan hal-hal yang gaib ya, dan itu nggak ngefek sekali buat iman kita dan ibadah kita. Seperti kita sibuk ya mencari tahu apakah benar ayah Rasulullah itu di neraka seperti yang dikatakan sebagian kelompok. Itu nggak penting buat kita. Kita berbaik sangka aja dan kita imani ya, atau benar kita ikuti pendapat yang paling selamat buat kita ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Asyuyuti bahwa yang dimaksud Rasulullah di dalam hadisnya Abi itu ya paman Rasulullah gitu. Ya itu bisa Abu Lahab, bisa Abu Thalib, yang memang faktanya dua orang ini sudah menerima dakwah dari Rasulullah dan mereka menolak Islam gitu ya. Tapi kan kalau ayah Rasulullah kan hidup di masa fatara, jadi mempertanyakan masalah itu nggak penting buat kita. Kenapa? Karena urusan ayah Rasulullah biarlah itu menjadi urusan Rasulullah, urusan Allah gitu ya, bukan urusan kita. Atau misalkan kita pengen tahu ya tentang bagaimana sih kondisi bumi sebelum Adam diciptakan, itu juga nggak terlalu penting buat kita. Atau kita memperdebatkan sesuatu yang nggak penting seperti mencari tahu tentang jumlah penghuni Ashabul Kahfi gitu ya, misalkan apakah ada 7 orang atau 8 orang, kita juga nggak penting. Atau misalkan membahas ya tentang anjing yang masuk ke dalam goa bersama Ashabul Kahfi itu apakah warnanya hitam, merah, itu nggak penting. Kenapa? Karena itu nggak menambah apa-apa pada diri kita gitu. Tapi yang harus kita coba sibak atau coba kita kaji ya dari hal-hal yang gaib yang hari ini kita nggak tahu, tapi itu bisa memberi manfaat kepada kita, itulah yang harus kita kaji, harus kita pelajari gitu. Seperti tadi gitu ya, tentang gambaran-gambaran di alam kubur atau di alam barzah ya, di alam mahsyar. Ketika kita berhadapan dengan Allah dihisab, kira-kira amal apa yang bisa membuat kita selamat di alam kubur? Amal apa yang membuat kita bisa ringan menghadapi beratnya permasalahan di alam mahsyar? Amal apa yang membuat kita bisa layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Amal apa yang membuat kita layak mendapatkan pertolongan dari Allah ketika meniti sirat? Itu yang harus kita pelajari dan harus kita kaji gitu ya. Jangan sibuk menyibak perkara-perkara gaib yang sebenarnya buat kita itu nggak menambah kebaikan apapun gitu ya, bahkan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan yang sangat mulia, pesan yang sangat agung dari seorang ulama terkemuka ya, ulama terdahulu yang sangat bermanfaat bagi kita andaikan kita mau merenunginya dan mengamalkannya. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi ayo kita sibukkan untuk mencari tahu yang tersembunyi dari kita, tapi itu bermanfaat sekali buat kita. Itu yang pertama adalah mencari tahu tentang kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, ketimbang kita mencari tahu kesalahan, kekurangan, dan dosa orang lain. Itu bukan urusan kita. Yang kedua, ayo kita sibukkan untuk mencari tahu tentang hal-hal yang gaib yang kita hari ini belum tahu, tapi memberikan manfaat kepada kita, seperti mencari tahu bagaimana kondisi orang sakaratul maut ya. Kan ada dua, itu ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Apa yang menyebabkan orang husnul khotimah, apa yang menyebabkan orang su'ul khotimah, lebih baik kita belajar di situ gitu. Kita belajar bagaimana kondisi manusia di alam kubur, amal apa yang bisa membuat kuburannya lapang, amal apa yang membuat bisa kuburannya itu menjadi raudhah min riyadil jannah gitu ya, ketimbang kita bicara yang nggak penting gitu ya. Itu yang lebih utama buat kita, sehingga kita mempersiapkan diri untuk melakukan amal-amal yang membuat kita ketika dimasukkan ke alam barzah itu menjadi orang yang ditolong oleh Allah, dan alam kubur kita ya gitu nanti itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita lebih baik sibuk mencari pengetahuan tentang bagaimana manusia di alam mahsyar, bagaimana ketika matahari didekatkan dengan kepala dengan jarak 1 mil, ada yang mengatakan 1 jengkal gitu ya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan di sana kita berdiri dalam kurun waktu yang tidak sebentar, 50.000 tahun menurut sebagian riwayat. Nah, kira-kira amal apa yang bisa nolong kita agar kita dinaungi oleh Allah dari teriknya matahari yang sangat dekat dengan kepala kita? Lebih baik kita mempelajari itu ketimbang kita mempelajari tentang perkara-perkara gaib yang kita
nggak dapat manfaat gitu ya. Bahkan mempelajari perkara-perkara goib yang membuat kita musyrik itu nggak boleh gitu. Ngapain gitu? Seperti apa? Mengetahui tentang khodam kita siapa namanya, ya, bertanya nanti saya masa depan saya misalkan yang belum menikah dengan siapa nikahnya. Ngapain? Tawakal aja itu mah kepada Allah, biar Allah yang mengatur itu semua, dan memang Allah itu yang mengatur ya, bukan kita gitu. Tugas kita mah adalah ketika Allah memberikan apa yang kita anggap baik, kita bersyukur ya, dan kalau Allah memberikan apa yang menurut kita belum baik ya kita bersabar dan meminta kepada Allah untuk memperbaikinya. Jadi jangan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita, tapi sibukkanlah diri kita untuk mencari sesuatu yang belum kita ketahui tapi bermanfaat buat kita. Semoga pesan yang singkat ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.